Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Ishak dengan NIM 17237547110, kelas 7C, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik, Politeknik Negeri Kupang. Saya berasal dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 5 pokok pembahasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Mohon disimak baik-baik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu siklus manajemen pendapatan daerah. Yang kedua, mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Yang keempat, manajemen pendapatan daerah. Dan yang kelima, manajemen dana perimbangan. Materi yang pertama, siklus manajemen pendapatan daerah, terbagi atas 5. 1. Identifikasi sumber pendapatan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan berupa pendapatan, sumber-sumber pendapatan, termasuk menghitung potensi pendapatan. 2. Administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan karena akan menjadi dasar untuk tahapan koleksi pendapatan. Yang ketiga, koleksi pendapatan. Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. 4. Pencatatan akuntansi pendapatan. Harus disetor ke rekening kas daerah hari itu juga, dan penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi berupa jurnal kas, buku pembantu, buku besar penerimaan perincian objek pendapatan. Yang kelima, alokasi pendapatan. Alokasi pendapatan merupakan tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan ini, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Selanjutnya, materi yang kedua, mengenali sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak. Dengan demikian, pendapatan di pemerintah daerah relatif stabil. Kemudian, sumber-sumber pendapatan daerah menurut ketentuan perundangan. Dalam hal penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah yang telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut, yaitu pendapatan asli daerah PAD dibagi atas 4. 1. Pajak daerah. 2. Retribusi daerah. 3. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain PAD yang sah. Kemudian transfer pemerintah pusat terbagi atas 6. 1. Bagi hasil pajak. 2. Bagi hasil sumber daya alam. 3. Dana alokasi umum. 4. Dana alokasi khusus. 5. Dana otonomi daerah. Dan yang keenam, dana penyesuaian. Berikut transfer pemerintah provinsi terbagi atas 3. 1. Bagi hasil pajak. 2. Bagi hasil sumber daya alam. 3. Bagi hasil lainnya. Dan yang terakhir,
lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut pokok pembahasan yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Terbagi atas 4. 1. Perluasan basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan yaitu memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, maka pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara A. Mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru. B. Mengevaluasi tarif pajak atau retribusi. C. Meningkatkan basis data objek pajak atau retribusi. D. Melakukan penilaian kembali appraisal atas objek pajak atau retribusi. 2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak atau tax avoidance, kemudian penggelapan pajak atau tax evasion, pungutan liar atau korupsi petugas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi administrasi. Pajak efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka para pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Materi yang keempat, manajemen pendapatan asli daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut, sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Berikut prinsip pajak daerah. Terbagi atas 5 prinsip. Yang pertama, prinsip elastisitas. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kemudahan administrasi. 4. Prinsip keterimaan politis. 5. Prinsip non-ditoris terhadap perekonomian. Materi yang terakhir yaitu manajemen dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang dialokasikan kepada daerah otonom sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adapun juga tujuan yang dikeluarkannya dana perimbangan, yaitu membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, kemudian mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Dana perimbangan juga terbagi atas 4 bagian. 1. Dana bagi hasil DBH. 2. Dana alokasi umum DAU. 3. Dana alokasi khusus DAK. 4. Transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi. Berikut prinsip-prinsip dana perimbangan. Yang pertama itu perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Sebelum saya mengakhiri akan presentasi hari ini, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa di masa sekarang ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini, mari kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan 3M yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Salam sehat, terima kasih.